Oke, di sini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu SS1 Debian Ubuntu Server. Di sini saya akan coba ping server Debian. Di sini kita ketikkan ping 10.10.10.2. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu jika kita coba ping server Ubuntu, kita ketikkan ping 10.10.10.3. Nah, di sini juga sudah berhasil. Nah, jadi di sini saya akan coba melakukan remote atau SSH dari Ubuntu client ke server Debian. Jadi untuk caranya kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan cd SSH, nama servernya yaitu pentah at 10.10.10.2. Nah, lalu di sini teman-teman bisa masukkan passwordnya. Nah, bisa kalian lihat di sini namanya sudah berubah menjadi server 1 Debian. Dan ini artinya kita telah berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu client. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Jadi pada video sebelumnya kita telah meremote dari client Ubuntu ke server Debian, dan tetapi jika teman-teman ingat kembali ketika kita coba meremote dari host OS menggunakan putih, maka secara default port SSH-nya ialah 22. Kita bisa buka dulu aplikasi putihnya. Nah, bisa kalian lihat di sini portnya itu masih 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default port SSH-nya itu 22, maka kita bisa terkena akibatnya seperti Bluefort, di mana Bluefort ialah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Maka dari itu di sini kita bisa menambahkan ataupun mengubah port SSH-nya. Nah, nanti kita akan merubah default portnya, misalnya port di sini 22, ini kita bisa ubah atau tambahkan angkanya. Langsung saja kalian bisa buka klien Ubuntu-nya. Kita bisa ketikkan SSH Vanita at 10.10.10.2. Lalu di sini masukkan passwordnya. Selanjutnya untuk caranya kita masuk dulu ke dalam root. Lalu teman-teman bisa masukkan komen nano /etc/ssh/sshd_config. Bisa kalian perhatikan di sini secara defaultnya itu portnya 22 ya teman-teman. Nah, untuk cara mengubah portnya, kita bisa hapus tanda pagarnya pada bagian port. Misalnya kita ingin menambahkan angkanya, di sini saya akan menambahkan menjadi port 2211. Lalu kita save. Kemudian kita restart sistemnya dengan command systemctl restart ssh. Nah, kemudian kita exit 2 kali. Kita masukkan passwordnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu allow user pada SS. Di sini kalian bisa buka Ubuntu client-nya. Di sini kita akan coba pada server Debian saja. Misalnya kalian memiliki server yang mana server tersebut memiliki banyak user. Nah, untuk beberapa alasan keamanan, kalian mungkin perlu yang namanya mengallow beberapa user saja. Untuk caranya kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kita ketikkan sumin, masukkan sandinya. Lebih dahulu, kita masuk dulu ke server 1 Debian. Nah, jadi di sini saya akan ketikkan komen add user contoh 1. Lalu di sini kita disuruh memasukkan password baru ya teman-teman. Saya menggunakan password yang simple saja. Lalu di sini kita ketikkan password lagi. Nah, untuk di sini kalian bisa tekan enter saja. Selanjutnya tekan Y. Oke, di sini kita bisa cek terlebih dahulu untuk user-user yang telah ada dengan komen chat/etc/passwd.
Jadi kan di sini usernya juga sudah ada ya teman-teman. Cek apakah sudah ada contoh 1, contoh 2. Nah, di sini sudah terdapat user contoh 1. Akan coba mengizinkan SSH hanya ke user Vanita saja. Maka user Vanita, user 1 dan 2 pasti tidak bisa melakukan SSH atau remote ke server Debian kita. Lalu selanjutnya sebagai contoh di sini saya akan coba melakukan SSH menggunakan user contoh 1. Kita ketikkan SSH contoh 1 at 10.10.10.2 min p 2211. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Jadi kan di sini kita sudah bisa masuk ke dalam user contoh satunya. Sekarang kita coba menggunakan user contoh 2. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan komen SSH contoh 2 at 10.10.10.2 min p 2211. Nah, lalu di sini kita masukkan passwordnya. Selanjutnya kita akan mengizinkan SSH-nya untuk user Vanita saja. Oke, jadi di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan sumin. Nah, ternyata di sini kita sudah berada pada root. Kemudian di sini kita ketikkan komen nano /etc/ssh/sshd_config. Nah, di sini untuk menambahkan allow access itu kita bisa menambahkan di mana saja. Tetapi di sini kita akan menambahkan di bawah portnya. Nah, di sini kita ketikkan allow user. Di sini kita ketikkan allow kemudian kita save, Ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya kita bisa restart sistemnya dengan command system ctl restart ssh. Lalu kita exit 2 kali. Oke, di sini kita akan mencoba login lagi menggunakan user contoh 1. Kita ketikkan SSH contoh 1 at 10.10.10.2 min p 2211. Di sini kita masukkan SSH contoh 1 at 10.10.10.2 min p 2211. Di sini kita masukkan passwordnya. Apa sih? 1, 2, 3, 4, 5.
Nice. Nah, bisa kalian perhatikan di sini itu terdapat permission is denied karena nanti hanya user Vanita saja yang bisa login ke dalam server Debian-nya. Oke, di sini kita masuk pada materi yang keempat, yaitu konsep private public key. Di sini kita buka klien Ubuntu. Lalu di sini kita akan melakukan remote. Di sini kita masukkan komen SSH Vanita at 10.10.10.2 min p2211 kan SSH Vanita at 10.10.10.2 min p2211. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini untuk meremote server Debian kita bisa menggunakan usernya dan passwordnya. Nah, itu sebenarnya tidak secure. Untuk SSH ada metode yang autentifikasi yang lebih aman. Jadi nanti kita akan coba membuat private and public key. Materi yang kelima yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Di sini kalian bisa buka klien Ubuntu. Nah, untuk cara membuat private and public key bisa masukkan komen SSH strip keygen. Perhatikan di sini nanti filenya akan disimpan pada direktori home /vanita, di mana ini direktorinya dari user Vanita. Kemudian .ssh /id underscore rsa. Perhatikan. Nah, perhatikan di sini nanti filenya akan disimpan pada direktori home /vanita. Kemudian .ssh /id underscore rsa. Jadi nanti filenya akan disimpan pada direktori .ssh, di mana file yang diawali dengan tanda titik, maka itu artinya adalah hidden file. Kita tidak bisa melihat kecuali kita menggunakan komen ls-a. Di sini kita enter. Nah, di sini di sini kita dimintai untuk memasukkan passphrase-nya. Nah, passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita. Jadi sebelum kita memasukkan private key, sebelum kita memasukkan private key-nya, nanti fungsi passphrase itu digunakan sebagai password. Sini saya misalnya ketikkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita ls kita masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita ls-a. Nah, jika kita ls-a, di sini terdapat file .ssh. Di sini terdapat id rsa dan id underscore rsa.pub. Ini sih. Di mana id rsa ini adalah private key kita, sedangkan id rsa pub ini adalah public key kita. Jadi nanti id rsa ini akan kita copy ke server Debian-nya. Cara mengkopinya, kalian bisa ketikkan komen ssh strip copy strip id min p2211 vanita at 10.10.10.2. Nah, di sini kita dimintai passwordnya. Oke, di sini kita sudah berhasil mengcopy Debian-nya. Bisa perhatikan di sini terdapat number of key as added. Nah, bisa perhatikan di sini terdapat number of key as added 1. Yang mana itu menandakan kita telah berhasil mengcopy key-nya. Nah, coba kita login menggunakan SSH Vanita at 10.10.10.2 min p2211.
Kita enter. Di sini kita memasukkan password key-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil login ke dalam server Debian-nya menggunakan key. Oke, selanjutnya materi yang keenam yaitu konsep authorized case. Oke, selanjutnya ke materi yang keenam yaitu konsep authorized case. Nah, di sini kita buka klien Ubuntu. Oke, di sini kita sedang berada pada server 1 Debian. Di sini kita akan membuat private key and public key dengan command ssh min keygen. Di sini kita ls min a. Nah, di sini kita ls min a. Di sini terdapat direktori .ssh. Lalu kita pindah ke terminal satunya yaitu klien Ubuntu. Di mana pada Ubuntu klien kita coba ls min a. Di sini terdapat Nah, di sini terdapat kalian bisa lihat di sini terdapat direktori .ssh. Sekarang kita masuk ke direktori .ssh. Kita masukkan command ls .ssh. Apa? Trouble. Oke, di skip. Oke, sekarang kita ganti ke server Debian-nya. Di sini kita akan membuka direktori .ssh-nya. Kita ketikkan ls.ssh. Nah, di sini terdapat authorized case, yang mana ini adalah public key yang tadi di-copy dari Ubuntu klien ke server Debian-nya. Di sini kita ketikkan chat.ssh/authorized case. Nah, perhatikan di sini adalah public yang di-copy dari Ubuntu kliennya. Di sini ada SSRSA, kemudian A4, B3, dan diakhiri user Vanita. Jadi ini pada analogi diibaratkan sebagai gembok. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketujuh yaitu konfigurasi public key manual. Nah, di sini kalian bisa langsung saja masuk ke Ubuntu kliennya dengan Nah, kemudian saya akan coba buka Ubuntu kliennya. Di sini kita akan mengcopy key-nya ke server Ubuntu. Nah, di sini saya akan mencoba mengcopy public-nya secara manual. Saya akan ke server Ubuntu-nya lagi. Nah, di sini saya sudah pada server Ubuntu. Nah, di sini ketika kita ketikkan ls.ssh, maka di sini terdapat authorized case. Nah, di sini jika kita chat.ssh/authorized case, kita coba chat.ssh/authorized.
Reset. Oke. Nah, di sini kita ketikkan ls-a. Oke, di sini sudah ada directory .ssh. Jika kalian belum membuat directory .ssh, kalian bisa masukkan perintah mkdir.ssh. Setelah kalian membuat .ssh, kalian bisa langsung saja mengcopy public key-nya dengan komen nano.ssh/authorize case. Oke, di sini kan masih kosong ya teman-teman. Maka di sini kita bisa mengisinya dengan mengkopikan public key-nya pada Ubuntu kalian. Kemudian setelah itu kita copy paste ke server Ubuntu-nya. Kemudian kita save. Lalu di sini kita ls-a. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan komen cat.ssh/authorize case. Nah, maka perhatikan di sini sudah ada public-nya ya. Selanjutnya kita coba pada Ubuntu client. Di sini apakah menggunakan public key? Di sini kita bisa ketikkan ssh vanita.10.10.3. Nah, perhatikan di sini dia tidak dimintai passwordnya. Kita ke materi yang ke-8 yaitu private public key pada Windows. Nah, jika kalian belum install Putty, kalian bisa download pada Google Chrome. Di sini kalian bisa ketikkan download Putty. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang download Putty, lalu teman-teman bisa pilih yang puttygen.exe. Nah, yang ini yang 64 bit. Oke, kemudian kita bisa buka Putty-nya. Nah, teman-teman bisa masukkan IP router Debian-nya yaitu 192.168.137.10. Kemudian kita masukkan usernya. Di sini kita login, terus kita masukkan routernya. Setelah itu teman-teman bisa cek apakah sudah ada directory .ssh-nya. Nah, karena di sini saya sudah ada. Jika teman-teman belum ada directory .ssh-nya, teman-teman bisa masukkan perintah mkdir .ssh. Nah, kemudian kita bisa ls-a. Lalu kemudian kita bisa masukkan perintah nano.ssh/authorize case. Nah, lalu teman-teman bisa buka file public key-nya. Nah, di sini teman-teman bisa copy dan teman-teman bisa copy paste dan ditaruh di Putty-nya. Kemudian kita bisa save, yaitu kita bisa kontrol apa? Nah, setelah paste di sini kita tambahkan tulisan SSH @ 25519.
25519. Nah, kemudian kita save dengan Ctrl X. Lalu enter. Nah, selanjutnya masuk pada materi yang ke-9, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. Nah, di sini kita bisa buka command prompt-nya. Nah, di sini kita coba ping 10.10.10.2. Nah, di sini itu tidak bisa ya, teman-teman, atau request timeout. Coba kita ping 10.10.10.3. Nah, di sini juga tidak bisa ya, teman-teman, atau request timeout. Sekarang kita coba buka putihnya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan IP router Debian-nya, yaitu 192.168.137.10. Lalu di sini kita open. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita bisa login ke router Debian-nya. Anjing. Nah, di sini kita bisa ke router Debian-nya. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah ssh vanita @10.10.2 ssh vanita @10.10.10.2. Nah, di sini kita enter. Lalu di sini, nah di sini kita sih. Berarti ya. Sing bisa yang satu Ubuntu kode E. Nah, di sini kita yes. Lalu di sini kita dimintai passwordnya. Dan perhatikan di sini kita berhasil login atau meremote server Debian-nya. Kemudian jika akan meremote server Ubuntu-nya itu sama saja caranya. Kalian bisa buka putihnya, lalu masukkan IP routernya. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan perintah ssh vanita @10.10.3. Nah, di sini kita yes, dimintai passwordnya. Nah, di sini kita juga sudah berhasil meremote server Ubuntu-nya. Oke, di sini kita masuk pada materi yang ke-10, yaitu disable password authentication. Nah, di sini pada putih router Debian-nya, Nah, langsung saja di sini kita bisa masuk ke klien Ubuntu terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa masuk ke router Debian-nya terlebih dahulu dengan cara masukkan perintah ssh vanita lalu masukkan IP routernya. Jadi, kemudian kita masuk ke router lebih dahulu. Nah, untuk mendisable password autentifikasi kita harus mengedit config.ssh-nya. Caranya kalian bisa ketikkan komen nano /etc/ssh/ssh_config. Alah. Nah, di sini kita bisa cari yang password authentication atau authentication. Password authentication. Ini coba. Nah, oke. Nah, di sini kita hapus pagarnya. Di sini kita hapus pagarnya. Lalu terdapat tulisan yes. Untuk mendisable-nya kita ganti menjadi no. Kemudian kita save dengan Ctrl X, lalu enter. Ada tulisan permission denied.
Maka di sini server kita jauh lebih aman, yang mana hanya bisa menggunakan private and public key. Di sini kita masuk pada materi yang ke-11, yaitu gambaran private public key pada router Debian. Nah, di sini kita bisa langsung saja buka putih router Debian-nya. Di sini kita bisa masukkan perintah ssh add vanita, lalu IP router Debian-nya yaitu 192.168.137.10. Salah. Nah, di sini kita sudah berada pada router Debian-nya. Nah, untuk caranya kita harus membuat private and public key baru dengan komen ssh min keygen. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini nanti filenya akan disimpan ke directory .ssh. Sini kita enter. Maka untuk passphrase-nya kemudian kita ls.ssh. Dan perhatikan di sini terdapat yang namanya idrsa.pub. Nah, nanti nanti id_rsa.p atau public ini kita akan copy ke server Ubuntu. Nah, untuk cara mengkopinya kita akan ketikkan komen cat .ssh/id_rsa.pub. Perhatikan di sini terdapat public key-nya, di sini kita copy. Nah, di sini kita akan copy. Kemudian kita masuk ke komen nano.sh/authorized case. nano.sh guys auto_reset_AES. Nah, di sini kita bisa paste ya, teman-teman. Kita bisa paste. Kok bisa? Ini kita kontrol F. Ibu A. Di sini kita login dengan ssh vanita add 10.10.10.3. Sini kita disuruh memasukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote server Ubuntu-nya. Ini masuk pada materi yang ke-12, yaitu ssh agent ssh add. Di sini kita langsung saja masuk ke router Debian-nya pada putih. Nah, sebelumnya jika kita coba ssh vanita add 10.10.10.3, maka di sini kita dimintai untuk passphrase-nya. Jadi di sini kita masukkan dan perhatikan di sini sudah berhasil login, tetapi jika kita coba exit, di sini misalnya kalian ingin meremote lagi, maka kita ketikkan komennya yaitu ssh vanita add 10.10.10.3. Dan perhatikan di sini kita dimintai untuk Oke, di sini langsung saja kita masuk ke router Debian-nya. Nah, sebelumnya jika kita coba ssh
Di sini kita exit dulu. Nah, di sini jika kita coba SSH vanita add 10.10.10.3, maka di sini kita dimintai untuk passphrase-nya. Nah, jadi di sini kita masukkan 0. Di sini sudah berhasil login, tetapi jika kita coba exit, di sini misalnya kalian ingin meremote lagi, maka kita bisa ketikkan kayak tadi, yaitu SSH vanita add 10.10.10.3. Nah, di sini kita masukkan passphrase-nya. Padahal sebelumnya itu kita sudah pernah login, kemudian kita exit, tetapi jika kita exit dan ketika kita ingin masuk lagi, maka malah dimintakan passphrase-nya lagi. Untuk itu di sini kita bisa buat yang namanya SSH again dan SSH add agar nanti untuk passphrase-nya itu bisa tersave. Untuk caranya di sini kalian bisa ketikkan komen SSH again SSH min again /bin /base, lalu kemudian SSH min add. Dan perhatikan di sini kita dimintai salah bol. Nah, di sini kita bisa buat yang namanya SSH again dan SSH add agar nanti untuk passphrase-nya itu bisa tersave. Untuk caranya di sini kita bisa komen SSH min again SSH min again /bin /base, enter. Kemudian kita ketikkan SSH min add. Dan perhatikan di sini kita anjay. Kemudian jika kita masuk lagi, maka di sini kita langsung login saja tanpa perlu memasukkan passphrase-nya. Sekian dulu materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.